Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis tanggal 12 Desember tahun 2024. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Yesaya bab 41 ayat 13 sampai 20. Aku ini Tuhan Allahmu. Aku memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut. Akulah yang menolong engkau. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau, demikianlah sabda Tuhan, dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Sesungguhnya aku membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam dan baru dengan gigi 2 jajar. Engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya. Bukit-bukit pun akan kau buat seperti sekam. Engkau akan menampi mereka, lalu angin akan menerbangkan mereka, dan badai akan menyerahkan mereka. Tetapi engkau akan bersorak-sorak dalam Tuhan dan bermegah dalam Yang Maha Kudus, Allah Israel. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada, lidah mereka kering kehausan. Tetapi aku, Tuhan, akan menjawab mereka, dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul dan membuat mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga dan memancarkan air dari tanah kering. Aku akan menanam pohon ara di padang gurun, pohon penaga, pohon murat, dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon sanobar di padang belantara dan pohon berangan serta cemara di sampingnya, supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhanlah yang membuat semuanya itu, dan Yang Maha Kudus, Allah Israel, yang menciptakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 11 ayat 11 sampai 15.
Pada suatu hari, Yesus berkata kepada orang banyak, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga dirongrong dan orang yang merongrongnya mencoba menguasainya. Sebab semua kitab para nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kalian mau menerimanya, Yohanes itulah Elia yang akan datang itu. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah rasa syukur. Orang tua sering berkisah tentang leluhurnya, tentang tradisi luhur mereka dan perjuangan mereka untuk menjalani hidup sehari-hari yang tidak semudah kita sekarang. Mereka tidak pernah mengenal kemudahan dan kenyamanan karena teknologi modern seperti kita saat ini. Mereka tidak pernah naik pesawat terbang, tidak kenal apa yang namanya komputer, handphone, belanja online, perawatan diri, makanan, suplemen, dan sebagainya. Betapa beruntungnya kita yang hidup di era modern ini dengan pelbagai kemudahan dan kemajuan dalam segala bidang kehidupan. Saudaraku terkasih, dalam Injil hari ini kita mendengar Yesus memuji keagungan Yohanes Pembaptis. Sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis muncul sebagai nabi besar terakhir dari masa Perjanjian Lama. 430 tahun setelah Nabi Maleaki. Ia tampil sebagai suara yang berseru-seru untuk mempersiapkan umat bagi kedatangan Sang Juru Selamat. Dia menyerukan pertobatan hati setiap orang untuk menyambut Sang Mesias dan mempersiapkan suatu relasi yang akrab dan terbuka antara Allah dan manusia. Suatu relasi dengan Allah yang ia sendiri belum pernah alami sepanjang hidupnya. Ia mengingatkan pentingnya perubahan hati, perubahan cara hidup, baik terhadap Allah maupun terhadap sesama manusia. Yohanes Pembaptis menyerukan agar umat tak hanya tahu beribadat, tapi perlu melakukan praktek cinta kasih, kemurahan hati, dan kejujuran terhadap sesama, dan menjauhkan diri dari pelbagai kejahatan. Tapi pujian Yesus ini kemudian diikuti dengan ayat, "Namun apa yang terkecil dalam kerajaan sorga
lebih besar daripadanya. Apa makna kata-kata Yesus ini? Seorang penulis memberikan penjelasan. Apa yang masih kurang pada Yohanes Pembaptis adalah kendati peranannya mempersiapkan jalan bagi kedatangan Sang Putra Allah, ia sendiri tidak sempat menyaksikan dan alami keagungan kasih Allah dalam diri Yesus yang rela menderita dan wafat di salib untuk menebus dosa umat manusia. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat ia bayangkan semasa hidupnya. Ketika dia dan murid-muridnya melihat Yesus, ia menunjuk dan berseru, "Lihatlah Anak Domba Allah." Lalu ia merelakan murid-muridnya meninggalkan dia untuk mengikuti Yesus. Saudara-saudariku terkasih, betapa beruntung dan bahagianya kita, umat Allah yang telah mengenal Yesus Kristus dalam hidup kita melalui salibnya dan kebangkitannya, karena kita mengalami kelimpahan kasih karunia Allah yang melampaui akal budi dan imajinasi manapun. Tentu saja kita tidak bisa mengatakan bahwa kita lebih baik dari Yohanes Pembaptis, tapi kita diminta untuk menyadari dan bersyukur betapa beruntungnya kita yang oleh iman dapat mengenal atau menerima Yesus Kristus itu. Kita perlu waspada, jangan sampai menganggap karunia Allah yang luar biasa ini sebagai sesuatu yang biasa saja dan sudah semestinya demikian. Kita bisa kehilangan rasa syukur dan apresiasi. Kita bisa tidak kagum lagi akan kasih karunia yang sangat agung ini. Kita gagal menjadi umat yang tertebus karena kita gagal menghayati makna pengorbanan diri Yesus bagi kita. Jiwa kita tidak lagi dipenuhi rasa syukur atas apa yang Allah lakukan bagi kita melalui Yesus. Kita yang terlalu terbiasa menerima banyak berkat dari Tuhan, masih terus mengeluh ini dan itu, kita kehilangan rasa syukur akan keluhuran kasih Allah ini. Marilah, seperti Yohanes Pembaptis, kita bahagia mempraktekkan kerendahan hati. Biarlah diri kita semakin kecil dan Allah semakin besar di dalam hidup kita. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.